Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas tentang Bitcoin dan beberapa koin lainnya ya. Nah, terkhusus di sini adalah Bitcoin. Kita lihat di sini harganya terjadi penurunan ya. Yang tadinya sempat di harga 960 juta dan sekarang sudah turun menjadi 902 juta begitu ya. Sementara dominasinya sebenarnya tidak terlalu signifikan terjadi kenaikan ataupun penurunan. Karena video yang sebelumnya saya bahas ya dominasi Bitcoin itu ada 42%. Nah, sekarang 43%. Nah, sehingga membuat beberapa altcoin menjadi anjlok begitu ya. Namun kenapa sih bisa Bitcoin ini terjadi penurunan begitu? Jadi ada beberapa berita ya, seperti baru-baru saja SEC reject FanEx Spot Bitcoin ETF begitu. Nah, hal ini juga mempengaruhi harga Bitcoin hingga terjadi penurunan. Kita lihat di sini kalau dari grafik ya, Bitcoin sudah membentuk pattern ya, yang bisa kita bilang rising wedge. Nah, tanda-tanda dari rising wedge ini akan terjadi penurunan lagi begitu. Jadi ya kita harapkan ya penurunan itu tidak akan menembus support ini, karena kita ketahui ya support terkuat Bitcoin itu berada di 58.000 US dollar. Kalau kita lihat dari rupiahnya, support terkuat Bitcoin itu berada di 886 juta begitu. Nah, itu tampak ya Bitcoin tidak mampu menembusnya, dan itu memang sebuah berita yang menarik sebenarnya. Walaupun ada berita yang buruk seperti SEC reject FanEx Spot Bitcoin ETF ya, dan membuat market jadi turun. Tapi ada berita menarik juga ya tentang taproot ya. Jadi Bitcoin ini akan taproot di tanggal 15 atau 23 jam dari sekarang ya. Sementara tanggal 15 itu adalah menurut waktunya UTC. Dan perlu kita ketahui juga ya, taproot ini apa gitu, dampaknya apa, efeknya apa, apakah Bitcoin akan anjlok atau terbang atau bagaimana begitu. Nah, kalau kita pelajari apa itu taproot, taproot ini adalah soft fork untuk jaringan Bitcoin yang akan meningkatkan kemampuan script dan privacy. Ini memungkinkan sesuatu yang disebut MAS yang dapat membantu membuat kontrak pintar lebih efisien dan pribadi, private gitu ya, dengan hanya mengungkapkan bagian kontrak yang relevan saat membelanjakannya begitu. Ini juga dapat meningkatkan privacy lightning network dengan membuat saluran terlihat seperti transaksi Bitcoin biasa. Jadi ini bersifat peningkatan privacy ya. Jadi bisa dibilang lebih aman lah ceritanya begitu ya. Saya juga tidak tahu bagaimana sistem kerjanya mereka ya. Mungkin ini sistem auto ya. Auto bisa dibilang yang mana sistem itu akan terjadi jika memenuhi 137 blok lagi begitu, sekitar 23 jam. Nah, itu cara kerjanya, dan ini bisa dibilang sangat dinanti-nanti juga ya kalau kita baca di sini. Taproot adalah peningkatan Bitcoin yang paling dinanti sejak SegWit pada tahun 2017 begitu ya. Sementara fokus utama SegWit adalah menskalakan protokol Bitcoin. Taproot akan melengkapi Bitcoin dengan skema tanda tangan baru yang baru dikenal sebagai tanda tangan Schooner. Penyesuaian kecil pada kode Bitcoin ini membuka kemungkinan baru untuk privacy. Nah, intinya semua ini adalah berhubungan dengan privacy, di peningkatan dari privacy gitu. Nah, kalau kita baca dari berita ini memang suatu hal yang dinanti begitu ya, berarti ada sentimen positif begitu, yang membuat akan Bitcoin terjadi lonjakan. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik tadi ya, memang tampaknya Bitcoin kalau dari segi rising wedge, dia akan terjadi penurunan karena dia sudah membentuk pattern di sini begitu. Tapi menariknya di sini ya, rising wedge ini terbentuk di atas support begitu. Jadi kemungkinan yang kita harapkan dia akan terjadi pantulan di area support ini, walaupun dia akan terjadi kedalaman juga ya, akan tidak mampu menembus 58.000 ini begitu. Jadi ini dapat menjadi kesempatan buat kita ya untuk serok ya di harga-harga 58.000 begitu. Karena kenapa saya begitu yakin ya? Karena ini sebuah support yang sangat kuat begitu dari histori yang lalu. Karena support ini terbentuk dari histori Maret sampai Mei begitu. Jadi bisa dibilang ini adalah tembok yang sangat kuat. Dan kita lihat juga ya 2 minggu dan seminggu ini Bitcoin ini mampu menembus tembok itu yang tadinya resisten ya, dan mampu menembus itu, dan sempat terjadi penurunan dan dia tidak mampu menembus support ini begitu yang tadinya resisten. Kemudian terjadi pantulan dan terjadi kenaikan. Nah, sekarang terjadi penurunan lagi, efek dari berita-berita seperti ini ya, SEC reject ETF ini begitu. Nah, namun yang kita harapkan lagi nanti di taproot ini akan terjadi 23 jam lagi begitu. Semoga ini menjadi sentimen positif begitu ya. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang taproot ini? Apakah mempengaruhi efeknya akan melonjak atau bagaimana begitu? Karena kalau saya pelajari ya dari beberapa siklus yang terjadi sejak 2013, 2017 dan sekarang 2021, tampaknya sih menurut saya lonjakan itu akan belum terjadi begitu. Bahkan kalau saya lihat di sini ya, ini menurut analisa saya, kalau Bitcoin ini akan terjadi sideways terus nih sampai nanti di akhir bulan ini begitu, dan akan terjadi lonjakan lagi di bulan 12. Itu menurut saya. Nah, silakan komentar bagaimana menurut Anda pengaruh dari taproot ini kepada Bitcoin begitu ya. Karena memang
kalau kita baca beritanya tadi memang sangat positif sekali ya, sangat bagus begitu ibaratnya. Ini adalah berita indah begitu. Nah, namun ya bisa saja kita ambil kesempatan ya. Tampaknya sih kalaupun terjadi lonjakan akan masih sebatas ini ya, di 69.000 ataupun di 70.000 atau mencapai 1 miliar begitu ya. Sementara video yang lalu juga pernah saya bahas ya tentang siklus Bitcoin, di mana saya memprediksi ya Bitcoin itu akan sampai mencapai 140.000 US dollar begitu ya. Dan itu akan terjadi di bulan 12. Itu saya prediksi berdasarkan siklus ya, dan itu bisa juga Anda dior juga ya, Anda bisa analisa juga sendiri bagaimana kelanjutan dari Bitcoin ini. Karena menurut saya akhir tahun ini adalah hari penentu untuk kripto semuanya begitu ya, bahkan termasuk altcoin. Jadi kondisi Bitcoin sekarang ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan juga ya, karena kita punya backing di sini support yang kuat 58.000 US dollar. Namun ada efek lain menurut saya ya, ini dari segi pribadi saya. Kalau kripto ini sekarang dananya lagi sibuk masuk ke metaverse gitu. Kita lihat dari penurunan koin ini semua ya. Kalau kita lihat di sini metaverse lah yang tidak terjadi penurunan begitu. Nah, kemungkinan besar memang dana yang masuk itu sangat tinggi ke metaverse. Kalau kita lihat di sini ya, kategori koin metaverse ya semuanya sangat hijau sekali begitu, hijau royo begitu. Dan ini pengaruh dari Meta Facebook ya yang baru-baru ini launch dan membuat beberapa koin yang berhubungan dengan metaverse melonjak sangat tinggi sekali begitu. Ya, semoga Anda sudah ikut ya selama ini untuk masuk ke koin-koin metaverse begitu ya. Ini sebenarnya beberapa didominasi oleh NFT juga ya. Dan kita ketahui juga ya, seperti Radio Caca juga nih sangat ngetren sekali nih tampaknya sekarang ini ya. Saya baca di mana-mana kebanyakan bahasnya raca begitu ya. Mungkin juga raca bisa Anda pertimbangkan untuk masuk ya. Karena kita ketahui di belakangnya adalah ibunya Elon Musk begitu. Semua yang berhubungan dengan Elon Musk memang ya akan hype begitu ya. Nah, itulah tadi ya kondisi Bitcoin ya. Semoga ini bisa menjadi kesempatan buat Anda ya untuk masuk nanti di harga 58.000 atau di harga 59 ataupun 60.000 begitu. Karena saya sangat yakin Bitcoin tidak akan turun di waktu dekat ini, tidak akan sampai menembus 58.000 ya. Kecuali ada berita yang lebih buruk lagi, saya nggak tahu mau berita seperti apa lagi yang akan menjatuhkan Bitcoin, saya nggak tahu juga begitu. Nah, itulah sekilas untuk Bitcoin ya. Dan baru-baru ini ada juga yang bertanya kepada saya tentang eCash ya. eCash adalah XEC ya, koin yang tadinya Bitcoin Cash ABC gitu, yang bisa dibilang keluarga Bitcoin begitu ya. Dan sekarang terjadi penurunan ya. Dan menariknya ya, eCash ini ada berita ya, sebentar lagi di tanggal 15 November, eCash Network currently upgrades every year ya, per tanggal 15 Mei dan per tanggal 15 November gitu. These upgrades are required for all node operator to support business planning. The upgrade are based on the timestamp and not a specific block height gitu ya. Jadi menurut saya ini sebenarnya berita yang menarik juga ya. Mungkin beberapa dari Anda yang selama ini bertanya bagaimana tentang eCash ini. Ya menurut saya bagus-bagus saja ya kalau dia sudah ada upgrade seperti ini ya setiap tahun begitu. Tapi saya tidak tahu bagaimana kekuatan upgrade-nya ini. Mungkin Anda bisa pelajari lebih lanjut ya. Tapi kalau dari pengaruh dari berita ini mungkin dalam waktu dekat akan terjadi kenaikan, tapi menurut saya tidak akan lama begitu. Nah, kalau ini sifatnya mungkin buy on rumor, sell on news ya. Kalau ini ya berbeda dengan Taproot tadi. Kalau Taproot ini memang berita nyata begitu ya. Dia mirip seperti halving juga, tapi ini berbeda ya, lebih soft gitu ya. Bisa dibilang soft fork ya. Sekitar 23 jam lagi. Menurut saya Bitcoin ini bisa menjadi pertimbangan juga ya. Tapi pengaruh dari berita Taproot ini kemungkinan besar ya, dominasi Bitcoin akan terjadi kenaikan begitu. Mungkin 43,5% atau bahkan ke 44%. Sehingga membuat beberapa altcoin akan sideways sampai akhir bulan ini. Menurut saran saya sih bagi Anda para trader ya lebih baik main dulu di metaverse begitu. Untuk altcoin yang biasa DeFi begitu ya, mungkin akan terjadi sideways yang panjang begitu ya. Bahkan koin-koin yang 10 besar. Itulah kondisi kripto hari ini ya. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan buat Anda ya untuk mencapai sebuah keuntungan. Karena kalau kita lihat dari rainbow untuk Bitcoin juga ya, kalau kita lihat siklus 4 tahunnya, dia masih berada di area FOMO ya, dan ini bisa dibilang banyak berita-berita bagus sebenarnya yang akan membuat Bitcoin ini naik begitu ya. Nah, yang akan menjadi bahaya ya ketika dia akan terjadi masuk ke area orange ini, yang dimana di sini disarankan sell, seriously sell begitu ya. Jadi ya itu kembali kepada Anda ya. Mungkin nanti kita akan bahas lagi untuk masalah bubble ini ya, di mana titiknya begitu ya. Ini sangat sensitif sekali sebenarnya tentang bubble, karena sangat sulit untuk membacanya karena kita lihat Bitcoin volatile ya. Kita tidak tahu kapan bubble-nya, bisa saja detik ini juga bubble tidak naik-naik lagi sampai 4 tahun ke depan begitu, kita tidak tahu begitu. Ya Anda bisa juga komentar di bawah, siapa tahu ini dapat menjadi informasi kita bersama ya.
dan dapat menjadi sebuah kekuatan informasi buat kita untuk mencapai sebuah keuntungan. Nah, sedikit juga ya saya bahas tentang Binance lagi. Di sini jangan lupa ya di tanggal 16 ya, tanggal 16 pukul 1 siang, Anda jangan lupa untuk komit BNB ya untuk mendapatkan Porto Fan Token. Jadi ya seperti biasa kemungkinan kenaikan akan terjadi 10.000% ya atau 100 kali lipat begitu. Biasanya seperti itu begitu. $1 menjadi $100 begitu. Tapi biasanya kalau kita pada saat menjualnya akan terjadi error ya. Jadi kemungkinan kita bisa menjualnya di harga $40 ataupun di $50. Tapi menurut saya itu sudahlah sangat fantastis sekali ya. Walaupun Anda hanya dapat 4 koin atau 3 koin, Anda sudah dapat $300 begitu. Ataupun sebesar kalau $40 ya sekitar $120 ya sekitar 1,5 juta ya lumayan ya. Cuman melihat-lihat saja begitu. Dan tentu saja ya syaratnya Anda harus komit koin BNB dan harus memiliki koin BNB yang banyak begitu ya. Semakin Anda banyak, semakin Anda mendapatkannya begitu. Jadi bagi Anda yang belum memiliki akun Binance ya, memang syaratnya harus di akun Binance. Anda bisa daftar ya, ada link pendaftaran di bawah. Dengan mendaftar dengan link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan komisi kickback 20% ya setiap transaksi. Dan ini terjadi seumur hidup selagi akun Binance ini masih ada gitu. Jadi sangat hemat sebenarnya ya, jika Anda trading di 100 juta atau 50 juta ataupun 10 juta, sangat hemat sekali ya dengan 20% diskon fee-nya begitu untuk setiap transaksi Anda. Dan jangan lupa juga follow Instagram CoinSignalInfo. Di sini akan saya bagikan beberapa signal juga ya dan beberapa news juga mungkin di story ataupun di feed juga ya. Dan mungkin ini bisa menjadi kesempatan buat Anda untuk mendapatkan informasi lebih cepat ya. Karena beberapa berita juga saya biasanya saring ya, tidak sembarangan berita saya masukkan begitu. Intinya berita-berita yang sangat berpengaruh lah akan saya posting di story ataupun di feed ini. Bahkan begitu juga dengan signal-signal ini yang sudah saya posting beberapa waktu yang lalu ya. Semoga ini juga dapat membantu Anda ya agar ini dapat menjadi sebuah keuntungan juga buat kita bersama begitu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini, silahkan like, komentar juga bagaimana pendapat Anda, dan silakan di-share juga kepada teman dan keluarga terbaik Anda untuk mendapatkan masukan dan referensi yang lebih baik. Dan di akhir kata saya ucapkan salam profit.